Aku bisa bilang ini adalah beasiswa hidden gem untuk kamu yang masih sekolah, bahkan bisa bayarin kamu sampai lulus kuliah. Akhirnya aku akan membahas sesuatu yang I can say has been part of my life selama 4 tahun terakhir. Dan kalau teman-teman ngikutin Instagramku, pasti teman-teman akan banyak melihat tentang hal ini, yaitu SCG. So, singkat cerita, aku dapat beasiswa SCG dari SMA sampai kuliah, bahkan sampai aku lulus kuliah. Dan video ini aku buat menurutku ada pentingnya untuk dibagikan gitu ya, yang mana melalui beasiswa ini banyak hal yang honestly jadi turning point in my life, bahkan gimana beasiswa ini bisa mengantarkanku mendapatkan tawaran pekerjaanku saat ini. Jadi dengan video ini aku berharap akan ada lebih banyak orang yang bisa mendapatkan benefit dari beasiswa ini, dan harapannya lebih dari apa yang sudah aku dapatkan. Jadi nama program beasiswa SCG adalah SCG Sharing the Dream. Beasiswa ini dibuka setiap tahun. Untuk tahun 2026 ini dibuka bulan Mei, yang mana sekarang aku tag video ini beasiswanya lagi dibuka. Informasinya bisa teman-teman dapatkan melalui Instagram SCG_Indonesia. Nah, untuk pendaftaran dan info lebih detailnya, teman-teman bisa langsung ke websitenya aja. Kalau teman-teman lihat di postingan Instagramnya itu, ada alamatnya yaitu angkorafoundation.org/SCG Sharing the Dream. Tinggal teman-teman ketik aja. Kemudian kalau teman-teman lihat di bagian awal, ini adalah tema dari beasiswa SCG di tahun ini. Kemudian di bawahnya ada more info tentang beasiswanya, lalu ada info di setiap jalurnya. Jadi beasiswa SCG ini punya 2 jenjang pendidikan, yaitu tingkat SMA, MA, SMK, dan juga tingkat sarjana. Yang pertama, aku mau bahas dulu untuk tingkat SMA, MA, atau SMK. Untuk kriteriumnya, teman-teman bisa baca sendiri ya di slide berikut. Kemudian untuk persyaratan khusus, teman-teman merupakan siswa kelas 10 sampai 12 SMA atau sederajat yang berdomisili di Jakarta, Tangerang Selatan, Kerawang, Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Gresik pada tahun ajaran 2026-2027. Kemudian bagi anak karyawan perusahaan SCG, domisili dan SMA-nya nggak perlu berasal dari daerah-daerah yang disebutkan di atas. Kemudian siswa dengan disabilitas didorong juga untuk mendaftar. Nah, aku mau kasih tahu sedikit tentang SCG. Jadi SCG itu adalah perusahaan yang berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, di bagian kriteria umum, pendaftar beasiswa ini tuh diharapkan punya kepedulian juga terhadap lingkungan dan komunitas sekitarnya. Maka dari itu, di sini kita juga diminta untuk membuat esai sebagai syarat pendaftarannya, yang mana nantinya esai yang terpilih dari tingkat SMA akan diberikan pendampingan oleh SCG untuk diimplementasikan. Selanjutnya ada tahapan seleksinya, teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk timelinenya. Sekarang masuk ke bagian esai. Pertanyaan esai pertama adalah, menurut kamu, apa satu tantangan utama yang akan dihadapi generasi kamu di masa depan, dan bagaimana kamu dapat berkontribusi aktif untuk mengatasinya? Bagikan pengalaman atau tindakan apapun yang telah kamu lakukan atau rencanakan untuk dilakukan. Pastikan jawaban teman-teman mencakup yang pertama, dampak negatif yang ditimbulkan dari tantangan tersebut. Yang kedua, upaya apa yang sedang dilakukan oleh sekolah kamu atau otoritas lingkungan setempat di daerah kamu untuk mengatasi masalah ini sekarang. Kemudian, sebagai siswa SMA, apa yang akan kamu lakukan untuk mendukung langkah-langkah yang diambil oleh sekolah atau otoritas lingkungan setempat? Jawabannya harus dalam minimal 1.500 karakter atau sekitar 300 kata untuk masing-masing pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan esai kedua adalah, sebagai bagian dari generasi yang harus terlibat aktif menghadapi masa depan, setiap individu memiliki peran untuk menciptakan perubahan, dimulai dari langkah kecil. Jika kamu memiliki kesempatan untuk membuat perubahan positif di sekolah atau lingkungan sekitarmu, ide sederhana apa yang ingin kamu lakukan bersama teman-temanmu? Pastikan bahwa jawaban tersebut mencakup beberapa poin, yaitu apa ide atau kegiatan yang ingin kamu lakukan, kemudian bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya, siapa aja yang akan terlibat, dan dampak apa yang ingin kamu capai. Jabarkan kegiatan atau proyek apa yang akan kamu lakukan, bukan kegiatan yang telah selesai atau pernah dilakukan.
Jawabannya ditulis minimal dalam 1.500 karakter atau sekitar 300-400 kata. Ide yang diberikan bisa aja berkontribusi ke beberapa aspek sekaligus, tapi setiap ide wajib berkontribusi terhadap aspek lingkungan. Selanjutnya ada tips terkait pendaftarannya. Teman-teman bisa lihat sendiri apa aja yang dibutuhkan. Kemudian terkait esai ada remindernya, yaitu nggak boleh plagiasi dari internet atau mencontek jawaban dan tidak boleh menyalin jawaban dari AI. Selanjutnya adalah pendaftaran. Sekarang kita akan kembali ke homepage beasiswanya. Nah, kalau teman-teman scroll, kita akan menemukan section pendaftaran tingkat SMA di sini. Tinggal diklik aja. Di form ini teman-teman akan diminta mengisi yang pertama data diri, yang kedua data orang tua dan keluarga, yang ketiga data pendidikan aplikan, yang keempat kegiatan ekstrakurikuler, yang kelima prestasi, dan yang utamanya ada esai. Terkait esai ini menurutku lebih baik teman-teman sudah merangkai jawabannya misalnya di Gdocs atau di Word. Jadi di form ini jawaban esai teman-teman itu udah rapi atau teman-teman tinggal copy paste aja. Selanjutnya ada deklarasi, setelah itu teman-teman tinggal klik kirim. Terkait pendaftaran ini, pastikan teman-teman membaca setiap pertanyaan harus sesuai dengan contoh penulisan yang diberikan. Dan yang paling penting adalah harus jujur. Karena nanti kalau lolos akan diminta dokumen tambahan untuk dicek kembali oleh tim beasiswa. Selanjutnya, setelah teman-teman lolos seleksi tahap 1, teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan secara daring dan juga via pos yang dapat teman-teman lihat di slide berikut ya. Cakupan beasiswa yang didapatkan untuk tingkat SMA, MA, SMK adalah dana pendidikan. Kalau yang kudapatkan sebesar 2 juta rupiah. Selain itu, teman-teman akan ikut acara penganugerahannya, lalu akan dapat merchandise dan berbagai aktivitas pengembangan diri. Udah selesai tingkat SMA, MA, SMK, sekarang kita beralih ke tingkat sarjana. Untuk tingkat sarjana, beasiswa ini menyediakan 2 jalur, yaitu jalur umum dan juga jalur khusus. Pertama, kita akan bahas tingkat sarjana untuk jalur umum. Untuk kriteria umum masih sama seperti jenjang SMA. Selanjutnya untuk persyaratan khusus, nah untuk jalur umum ini memang persyaratannya adalah teman-teman harus menerima beasiswa SCG Sharing the Dream ketika SMA. Lalu kalau yang belum pernah terima beasiswa ini ketika SMA-nya bisa nggak Kak? Bisa, nanti kita coba lihat yang jalur khusus, siapa tahu teman-teman memenuhi persyaratannya. Persyaratan selanjutnya, teman-teman merupakan siswa kelas 12 SMA, MA, SMK, atau mahasiswa aktif jenjang D4 dan S1, maksimal semester 6, atau lulusan SMA, MA, SMK yang akan melanjutkan kuliah. Kemudian di jenjang ini ada juga esainya ya untuk seleksinya. Untuk tahapan seleksinya bisa dilihat ya teman-teman, dan yang perlu disoroti adalah untuk tingkat sarjana ada seleksi wawancara. Selanjutnya adalah pertanyaan esai. Pertanyaannya adalah, jika kamu punya 15 juta rupiah, apa yang akan kamu lakukan untuk membantu orang-orang di sekitarmu? Jawaban esainya harus terbagi dalam beberapa bagian, yaitu judul, latar belakang permasalahan, dokumentasi permasalahan, deskripsi program, aktivitas kunci, waktu perencanaan, anggaran, dan juga anggota tim. Sebenarnya sih ini kurang lebih kayak teman-teman disuruh membuat proyek atau kegiatan dengan pendanaan 15 juta rupiah, yang mana tujuan dari proyek tersebut adalah bisa berdampak positif bagi lingkungan sekitar teman-teman. Selanjutnya adalah pendaftaran. Di sini kita bisa beralih dulu ke bagian pendaftaran jalur umum ini, yaitu beasiswa tingkat sarjana, alumni penerima beasiswa SCG Sharing the Dream tingkat SMA. Sini aku mau highlight beberapa bagian aja, salah satunya di section data pendidikan. Untuk data pendidikan, beasiswa Sharing Dream ini memperbolehkan bagi teman-teman yang masih mendaftar universitas atau belum mendapatkan pengumuman penerimaan. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan perintah di setiap pertanyaannya. Selain itu yang penting juga adalah tahun menerima beasiswa Sharing the Dream ini ketika SMA harus benar dan memang harus menerima beasiswanya. Yang kedua adalah esai. Di beberapa pertanyaan ada keterangan bahwa teman-teman tidak boleh menjawab lebih dari 100 kata. Jadi make sure jawaban teman-teman tidak lebih dari jumlah kata yang ditentukan. Selain itu ada bagian bahwa teman-teman harus memasukkan foto yang menggambarkan kondisi atau permasalahan yang teman-teman sebutkan atau ingin tuntaskan di esai teman-teman. Contohnya kalau aku, karena esainya tentang menumpuknya daun kering, maka aku foto tumpukan daun kering di sekitarku.
Setelah menjawab pertanyaan esai, di section selanjutnya juga ada pertanyaan singkat seperti apa motivasi teman-teman mendaftar beasiswa dan apa yang teman-teman definisikan dari tema beasiswa tahun tersebut. Untuk menjawab pertanyaan motivasi, kalau aku biasanya selalu mencoba untuk menyesuaikan jawaban dengan program beasiswa. Misalnya alasanku daftar beasiswa ini adalah karena aku punya cita-cita untuk memiliki proyek komunitas yang tentunya bisa membantu mengatasi permasalahan yang ada di sekitarku. Jadi melalui beasiswa ini, aku percaya dapat memperoleh kesempatan dan dukungan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Setelah mendaftar, jika teman-teman lolos, otomatis akan ke tahap selanjutnya, yaitu pengumpulan berkas. Yang mau aku highlight adalah beasiswa tingkat sarjana kan tentunya beasiswa untuk kuliah gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih di kelas 12 atau baru lulus SMA, teman-teman bisa mengirimkan bukti pendaftaran atau penerimaan universitas yang didaftarkan. Kemudian ada juga bukti kelulusan sekolah. Kemudian untuk teman-teman yang udah kuliah, tinggal kirim fotokopi transkrip yang dilegalisir asli oleh kampus. Dan yang penting juga adalah scan sertifikat beasiswa Sharing the Dream ketika SMA sesuai dengan isian form registrasi online tahap 1. Selain itu, teman-teman juga diminta untuk membuat video perkenalan diri dan penjelasan mengenai community project singkat dalam bahasa Inggris. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat videoku yang ada di channel YouTube ini. Anyway, videoku itu masih berantakan karena saat itu aku lagi hektik banget, jadi masih banyak typonya dan beberapa kekurangan lainnya. Jadi tentunya video teman-teman harus lebih baik dari videoku. Setelah lulus tahap kedua, teman-teman akan diundang untuk seksi wawancara dan wawancaranya menggunakan bahasa Inggris. Setelah wawancara, teman-teman tinggal nunggu pengumumannya aja. Oke, jalur umum udah, sekarang kita beralih ke jalur khusus untuk tingkat sarjana. Di sini aku mau highlight persyaratan yang berbeda aja ya dengan jalur umum. Pertama, untuk persyaratan khusus, kalau aku bilang sebelumnya di jalur umum, teman-teman harus menerima beasiswa ini ketika SMA. Nah, kalau di jalur khusus, teman-teman yang nggak menerima beasiswa ini boleh mendaftar. Misalkan teman-teman merupakan anak dari pekerja konstruksi atau bangunan, atau merupakan adik dari kakak yang berperan sebagai wali atau penopang ekonomi keluarga dan bekerja sebagai pekerja bangunan. Selain itu, teman-teman berasal dari wilayah Sukabumi atau Bandung. Untuk tahapan seleksi dan pertanyaan esai masih sama ya dengan yang jalur umum. Sekarang untuk pendaftaran, kita bisa ke homepage dan scroll ke bagian pendaftaran beasiswa tingkat sarjana anak pekerja bangunan. Aku mau mengingatkan kembali, jangan lupa untuk membaca panduannya terlebih dahulu sebelum mengisi form. Untuk jalur khusus ini, bagian yang mau kusoroti adalah teman-teman akan diminta lebih detail terkait data orang tua atau wali yang bekerja sebagai pekerja bangunan. Sisanya masih sama ya dengan yang jalur umum, ada esai dan pertanyaan singkat tentang beasiswanya. Setelah lulus tahap 1, teman-teman yang jalur khusus ini akan diminta untuk scan KTP orang tua atau wali yang bekerja sebagai pekerja bangunan, ada juga surat keterangan pekerjaan orang tua. Sisanya kurang lebih sama, ada video singkat perkenalan dalam bahasa Inggris. Setelah lulus tahap 2, maka teman-teman akan diundang untuk wawancara dan tinggal tunggu hasil pengumumannya. Cakupan beasiswa, baik jalur umum maupun jalur khusus tingkat sarjana adalah dana pendidikan sampai dengan lulus kuliah atau semester 8. Untuk dana pendidikan yang kudapatkan itu 8 juta rupiah per tahun yang diberikan per semester, berarti sekitar 4 juta rupiah per semester. Selain itu akan ada banyak juga aktivitas pengembangan diri seperti pelatihan bahasa Inggris, gimana caranya merencanakan dan mengimplementasikan proyek, webinar tentang karir, FGD, dan masih banyak lainnya. Selain itu, bagi ESA terpilih akan mendapatkan dana pembinaan sekitar 15 juta rupiah dan mendapatkan bimbingan khusus untuk implementasi proyeknya. Selain dana pendidikan dan self-development activities, SCG itu punya banyak kegiatan yang dikhususkan bagi para penerima beasiswanya. Salah satunya adalah tahun 2024, SCG punya kompetisi ESG Ambassador yang pendaftarnya itu harus penerima beasiswa SCG di beberapa negara ASEAN. Singkat cerita, aku ikutan kompetisinya dan alhamdulillah proyekku bisa terpilih dan hadiahnya adalah selain mendapat pendanaan sekitar 16 juta rupiah untuk implementasi proyeknya, SCG juga mengakomodasi secara penuh bagi para pemenangnya untuk bisa jalan-jalan ke perusahaan SCG di Thailand. Selain itu, kalau tahun 2023, pemenang ESA terpilih baik tingkat SMA maupun kuliah juga berkesempatan untuk mengunjungi perusahaan SCG Thailand. Nah, kalau teman-teman tertarik tapi masih bingung, tenang aja karena SCG biasanya selalu menyelenggarakan sosialisasi beasiswanya secara online.
Selain itu, bagi teman-teman yang mau daftar untuk beasiswa tingkat sarjana, SCG juga menyediakan persiapan khusus seperti tips membuat CV dan pelatihan interview bahasa Inggris, bahkan langsung dari tim penilainya. Selain itu, SCG juga memfasilitasi kontak yang bisa dihubungi kalau teman-teman punya pertanyaan terkait beasiswanya. Menurutku teman-teman bisa langsung aja ke nomornya biar infonya satu pintu. Kalau di video ini aku hanya menjelaskan tentang persyaratan beasiswa, di video-video selanjutnya aku akan coba sharing esaiku yang lolos beasiswa ini, baik untuk tingkat SMA dan juga tingkat sarjana, serta pertanyaan wawancara yang kudapatkan. So, stay tune ya! Semoga videoku ini bisa menjangkau dan membantu lebih banyak individu, khususnya teman-teman yang menonton video ini, bahkan lebih dari apa yang sudah aku dapatkan dari beasiswa SCG Sharing the Dream. So, good luck with your applications, gorgeous peoples, and see you in the next video!